فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan terakhir kita telah masuk pada al-i'ram at-taqdiri. Yang dimulai dari apa? I'rab taqdiri untuk isim-isim. Nah, yang dimaksud dengan i'rab at-taqdiri ini apa yang Rifqi? Yaitu suatu perubahan pada akhir-akhir kata disebabkan karena amil tapi tidak terlihat secara zahir perubahan tersebut. Hanya ditetapkan saja bahwasanya di situ ada perubahan untuk menyelaraskan dengan kaidah-kaidah secara umum. Nah, walaupun secara zahir di pengucapan dan kita lihat tulisannya tidak berubah. Nah, makanya untuk tingkat kesulitan memahami i'rab taqdiri tentunya di atas masalah i'rab yang yang zahir, yang nyata secara lafzi. Makanya diperhatikan dengan baik untuk pembahasan i'rab at-taqdiri. Kemarin telah kita ambil bahwasanya isim-isim yang dia itu harakat i'rabnya secara keseluruhan yang 3, ya, harakat i'rab yang 3 untuk isim apa saja maksudnya? Hendak Ahmad. Kenapa tidak dhammah dulu? Dhammah, fathah, kasrah. Baik. Nah, pada fasal ini akhwan akan disebutkan 6 isim yang ketiga harokat ini semuanya ditakdirkan. Dalam artian tidak nampak, tapi ditetapkan adanya harokat-harokat tersebut padanya. Yang pertama fil ismil mudhaf ila ya'il mutakallim, pada isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Ini ketiga harokat i'rab ditakdirkan. Ya, maksudnya ditetapkan ada di situ tapi tidak nampak. Contoh pada bentuk marfu' bagaimana, Ismail? Dalam keadaan marfu', katakan contoh. Ja'a sadiqi. Nah, ja'a sadiqi. Sadiqi i'rabnya biharokat munasabah. Baik. Nama sadiqi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Ya kan? Karena fa'il berupa isim di sini, isim mufrad. Harusnya alamat rafa'nya apa? Dhammah. Tapi dhammahnya pada sadiqi tidak kelihatan, makanya dikatakan dhammatun muqaddarah. Ditetapkannya dhammah ini di mana
ala ma qabla al-ya'il mutakallim, di atas huruf sebelum ya mutakallim. Kalau pada contoh sadiqi berarti di atas huruf apa ini Abdurrahman? Dhammah itu ditetapkan adanya pada apa? Pada huruf sebelum huruf ya mutakallim. Berarti di huruf apa? Qaf. Nah, yang nampak di situ qaf diharokati apa? Kasrah. Tapi kita tetapkan di situ ada huruf dhammah. Nah, inilah yang dinamakan dengan dhammatun muqaddarah. Loh, kok tidak nampak dhammahnya? Kita tetapkan dhammah tapi tidak nampak. Apa yang menjadikan dia tidak nampak? Maka dikatakan apa? Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Ya, ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Menghalangi untuk nampaknya dhammah yang ditetapkan tersebut karena apa? Sibuknya tempat tadi dengan harokat yang mencocoki ya. Jadi qaf ini di situ pada huruf qaf itu sudah tersibukkan dengan adanya harokat yang mencocoki ya, yaitu kasrah. Sehingga dhammah ini tertutupi, tidak bisa nampak. Nah, ini secara logika mudahnya. Ya, paham ayo? Baik. Sehingga pada contoh ja'a sadiqi jelas, tidak nampak. Enggak bisa untuk ja'a sadiqui. Ja'a sadiqui. Orang Arab berat untuk mengucapkan seperti ini, sadiqui. Nah, kalau tempat kita ya ja'a sadiqu. Ya. Nah, ya Riki. Nah, jadinya nisbah ke aku. Nah, ini milikku. Kui pun ada dalam bahasa Indonesia, ada kui. Bahasa Arab enggak. Nah, kemudian yang kedua, itulah diambil juga kemarin kan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Wa fil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu alifun lazimah. Nah, yang kedua ditetapkan harokat yang 3 itu tapi dia tidak nampak, yaitu pada isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah. Nah, yang akhirnya berupa alif lazimah. Perkataan wafil ismi, perhatikan catatan kaki. Akhraja biqaulihi al-ismi al-fi'la ka yakhsha wal harfa ka'ala fala yusamma kullu wahidin minhuma maqsuran. Ya, dikeluarkan dengan kata isim ini fi'il. Sebagai contoh yakhsha. Yakhsha ini fi'il mu'rab atau mabni? Mu'rab karena berupa fi'il mudhari'. Dan akhirnya berupa apa ini Iqbal? Pada yakhsha akhirnya berupa alif lazimah, tapi dia bukan isim, maka tidak dikatakan maksur. Demikian pula keluar dengan perkataan wafil ismi itu huruf, seperti contohnya ala, la'alla. La'alla huruf atau isim atau fi'il? La'alla ada alif lazimahnya enggak? Tidak ada. Baik. Nah, untuk ala dia berupa huruf, maka tidak dinamakan dengan maksur, walaupun itu akhirnya berupa apa? Alif lazimah. Nah, jadi secara mudahnya untuk yang kedua ini namanya adalah isim maksur. Isim maksur yaitu isim yang bisa di-i'rab yang akhirnya berupa alif lazimah. Yang dimaksud dengan alif lazimah, perhatikan al-muradu bil luzumi fil alifi luzumu wujudiha fi ahwalil i'rabi kulliha lafdhan aw taqdiran.
Yang dimaksud dengan luzum di sini yaitu alif lazimah, yaitu maksudnya alif yang senantiasa ada di situ. Ya, makanya dinamakan yaitu al-luzum fil alif luzumu wujudiha fi ahwalil i'rab kulliha, yaitu tetapnya keberadaan alif tersebut pada kondisi-kondisi i'rab secara keseluruhan. Jadi alif ini ya kawan, dia tetap terus ada pada semua kondisi-kondisi i'rab, baik itu i'rab yang lafdhan atau takdiran. Contoh yang lafdhan kal fata. Nah, kal fata. Al fata, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Atau takdiran seperti fatan. Nah, kenapa ini? Pada fatan kok dinamakan apa? Keberadaan alif lazimah ini takdiran saja. Pada fatan. Kira-kira bagaimana ini? Indah Talha. Karena yang diistilahkan di sini isim mu'rab akhirnya alif lazimah. Maksud lazimah itu yaitu alif yang senantiasa ada pada semua kondisi-kondisi i'rab. Rafa, nasab, jar, alif itu tetap ada, tidak hilang sama sekali. Berbeda dengan yakhsha pada fi'il. Alif ini tidak dikatakan alif apa? Yang menjadikan dinamakan maksur. Ya, enggak ada fi'il maksur. Nah, alif pada yakhsha pada kondisi jazm hilang atau enggak? Hilang, lam yakhsha. Tapi kalau alif untuk isim maksur ini, nah, dia tetap ada. Yang lafdhan jelas, fata kelihatan di situ akhirnya berupa alif lazimah. Tapi kalau fatan dikatakan alif lazimahnya di situ takdiran fatan. Nah, kenapa ini? Tapi berarti, nah maksud luzum wujudiha fi ahwalil i'rab kulliha lafdhan memang secara lafaz ada fata. Ya, al-fata, ja'al fata. Ketika ada alnya maka alif, ya, alif lazimah ini jelas, ya kan, nampak secara pelafazan. Kemudian takdiran ditetapkan adanya walaupun dalam pelafazannya tidak nampak. Paham apa Muhammad? Ketika tidak ada alnya, nah tatkala disukun. Nah, ketika tidak ada al, ya isim kalau tidak ada al ya kan disukun, ya tidak. Nah, fatan. Nah, fatan. Nah, dan sukun ini dalam lafaz kan ada suara nun yang sukun akhirnya, sehingga dalam lafaz yang ada ya nun yang sukun di akhirnya, fatan. Jaa fatan. Mafhum? Ini maksud lafdhan atau takdiran, pahami, dan ini penambahan dari yang di Jurumiyah, logikanya dipahami ya. Fayakhruju alifun nahwu abaka. Kemudian keluar juga dengan sebab dari pengertian alif lazimah ini alif pada contoh abaka. Kenapa alif pada contoh abaka tidak dikatakan alif lazimah? Kenapa kira-kira? Indah Ahmad. Nah, karena selain pada kondisi rafa maka alif tersebut tidak ada, ya tidak. Pada kondisi selain pada kondisi nasab. Nah, pada abaka selain pada kondisi nasab maka dia tidak ada alifnya. Kondisi rafa menjadi apa Wahyu? Abuka. Kondisi jar menjadi abika. Kondisi jaya menjadi apa Kashmi? Kondisi jazm tidak ada. Kenapa?
Nah, karena jazm khusus untuk fi'il. Baik. Perhatikan contoh nahwu al-fata wal mustafa wa Musa wa hubla. Nah, taqul ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Fal fata fi hadhihi al-amthilati mu'rabun bi harakatin muqaddaratin 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Baik, contohnya engkau katakan ja'al fata. Di i'rab sekarang ja'al fata Iqbal. Mana amin zuhuriha mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Itu aja sudah. Jadi al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya, pada al-fata 'alal alif mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Kenapa ta'adzur? Ya, ta'adzur itu minta uzur. Ya, minta uzur, tidak mampu untuk apa? Untuk menunjukkan harokat, sebab alif itu selamanya tidak bisa menerima harokat. Nah, makanya ta'adzur, alif tidak bisa menerima harokat, sehingga tidak bisa harokat i'rab itu nampak pada huruf pada isim-isim yang akhirnya berupa alif. Paham? Ini maksud ta'adzur. Ja'al fata, maknanya apa? Iqbal, masih Iqbal. Pemuda itu telah datang. Ya, pemuda itu telah datang. Kenapa? Karena ada alnya. Al itu untuk menunjukkan bahwasanya si fata ini sudah apa? Sudah familiar, sudah dikenal, sudah diketahui. Wa ra'aitul fata, i'rab. Wa ra'aitul fata. Ayo. Ittisalihi fi dhamiri raf'in. Nah, baik. Baik, santa. Al-fata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alif mana min dhuhuriha al-ta'adzur. Marartu bil fata Ukasyah. Ya Rabb. Baik. Nah, al-fata ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal alif mana min zuhuriha ta'adzur. Baik. Perhatikan di catatan ini, fal fata fi hadhihi al-amthilati mu'rabun bi harakatin muqaddaratin 'alal alif mana min zuhuriha ta'adzur. Nah, sekarang perhatikan, wat ta'adzur huwa alla yakuna al-harfu alladhi huwa mahallul i'rab qabilan lil harakah. Yang dimaksud dengan ta'adzur itu adalah apa? Yaitu kondisi di mana huruf
Nah, yang itu merupakan tempat i'rab tidak bisa menerima harokat. Dan huruf yang tidak bisa menerima harokat huruf apa? Huruf alif. Dengan kata lain, nah, yang menjadikan i'rab muqaddarah dengan sebab ta'adzur itu yaitu berarti apa? Alif di akhir isim. Paham? Nah, karena i'rab kan hubungannya dengan huruf akhirnya, keadaan perubahan kondisi huruf akhir dari dhammah ke fathah ke kasrah, nah, dan seterusnya. Ketika huruf akhirnya ini tidak bisa menerima harokat, maka diistilahkan sebab tidak nampaknya harokat i'rab tersebut adalah apa? Ta'adzur. Nah, wa yusamma maksuran, dan dinamakan dengan maksur. Kenapa? Minal qasri. Perhatikan catatan kaki. Maksur minal qasri. Wa huwal man'u, yaitu apa? Naam, pelarangan, al-man'u. Summiya bidzalika limtina'i maddi. Dinamakan yang demikian itu dikarenakan apa? Imtina'i maddi. Karena terhalanginya dari mad. Lianna sautal alifi bi ghairi hamzatin ba'daha aqsaru min sautiha idza kanatil hamzatu ba'daha aw li'annahu muni'a min dhuhurihil harakat. Baik. Dinamakan qasar ya, yang diambil dari makna al-qasar itu al-mana', pelarangan atau pembatasan. Kenapa? Karena di situ tidak ada mad. Sebab suara alif tanpa adanya hamzah setelahnya itu adalah pendek. Beda kalau setelahnya ada hamzah, maka itu menjadi apa? Mamdud, ya, menjadi panjang. Dalam qiraah juga jelas. Nah, akan menjadi apa? Mad. Kalau itu dalam satu kalimah, mad apa namanya? Alif setelahnya hamzah dalam satu kalimat. Jadinya apa? Abdul Aziz, mad apa? Mad apa? Mad wajib muttasil, hunafa'a. Nah, alif setelahnya hamzah. Tapi kalau alif setelahnya hamzah pada beda kalimah, istilahnya apa? Jaiz munfasil. Baik. Ini untuk menggabungkan pembahasan-pembahasan dalam cabang-cabang ilmu. Ini asalnya. Nah, jadi kalau tidak ada alif akan lebih pendek suaranya daripada apabila ada. Kalau tidak ada hamzah setelah alif maka akan lebih pendek daripada ketika setelah alif itu ada hamzah. Tapi ini alasan yang mutakallaf. Auli annahu muni'a min dhuhuril harakat. Ini aja sudah. Ini lebih mudah dan hubungannya jelas dengan apa? Dengan pembahasan lughah. Jadi dinamakan maksur. Maksur itu kenapa? Maksur kan bentuknya isim apa? Maksur. Isim apa ini? Bentuk kata ini dalam bentuk isim apa? Indah Maulana. Isim maf'ul, wazannya maf'ulun. Maksurun berarti mamnu', yaitu maksudnya apa? Muni'a min dhuhuril harakat, yaitu terhalangi dari nampaknya harakat. Nah, ini logika yang lebih mudah dari sisi lughawi ya, Pak. Kenapa isim maksur dinamakan maksur? Ya. Karena apa? Karena terhalangi dari nampaknya harakat. Maksur dari al-qasr. Al-qasr maknanya al-mana'. Nah, ini logika dipahami secara baik, ikhwan. Untuk isim maksur tadi juga pengertiannya akhirnya alif lazimah. Kenapa dinamakan lazimah? Kemudian juga bahwasanya istilah maksud itu pada apa? Pada isim, tidak pada fiil dan huruf.
Taib. Barakallahu fiikum wa nafa'ana. Subhanallah.